Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih yang dia rasakan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, apa sih yang dia rasakan di saat kalian tidak berkomunikasi? Oke, dia berharap akan ada suatu kesempatan ya, kesempatan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Terus itu juga nggak akan ada situasi seperti sekarang yang penuh dengan halangan rintangan. Terus juga ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu ada rasa kekhawatiran. Nah dia berharap rasa kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi gitu. Intinya nih orang pengen banget komunikasi lagi sama kamu gitu. Dia pengen situasi kamu dengan dia sekarang yang tidak ada komunikasi ini berubah gitu, berbeda dengan situasi sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada komunikasi ya dia pengen ada komunikasi seperti itu. Terus dia berpikir bahwa sekarang tuh kamu kayaknya udah ada yang lain kayak gitu ya, dan makanya di sini dia juga belum bisa berkomunikasi dengan kamu, atau justru nggak berkomunikasi dengan kamu karena dia berpikiran kamu itu udah ada yang lain gitu. Terus itu dia hanya bisa membuka-buka kembali ya, chat atau rekaman atau foto-foto ya. Pokoknya dia di sini hanya bisa membuka-buka kembali percakapan kalian yang dulu pernah terjadi. Terus itu ya hanya bisa mengenang kamu lewat foto, atau bisa jadi dia suka nge-scroll sosial media kamu kayak gitu, lihat-lihat sosial media kamu. Jadi dia hanya bisa mengenang, bernostalgia gitu ya. Terutama di sini kalau kamu pernah chat dia gitu ya, pernah ngobrol lewat chat sama dia tuh sering dia baca-baca ulang. Jadi chat kamu selama ini bersama dia tuh nggak pernah dia hapus, mungkin dia arsipkan gitu ya, dia arsipkan. Jadi kalau sewaktu-waktu dia kangen kamu, dia rindu kamu, dia baca ulang kayak gitu. Terus juga di sini karena dia berpikiran kamu udah ada yang lain, otomatis nih orang kayak menghindar dari kamu ya. Dia menarik diri dari kamu, dia keluarlah dari zona kamu kayak gitu. Jadi dia nggak mau kamu deket-deket dulu dengan dia, yaitu karena itu perspektif dia sendiri kan, menganggap kamu sudah ada yang lain. Atau mungkin kamu itu di dalam foto-foto statusmu atau apa yang kamu upload di sosial media, kayak mungkin kamu difotoin orang tapi kamu upload, sehingga dia berpikir orang itu ya entah pasanganmu kayak gitu ya. Atau mungkin kamu lagi foto di rumah makan gitu ya, terus sebenarnya kamu lagi jalan dengan teman-temanmu tapi kamu hanya foto makanannya aja, ada 2 set kayak gitu, dikiranya itu kamu dengan pasanganmu seperti itu. Jadi makanya di sini dia kayak tidak membiarkan kamu dekat-dekat dengan dia, atau dia menarik diri dari kamu, atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Apalagi di sini dia tahu bahwa yang duluan meninggalkan hubungan ini adalah dia
ya. Dia jadi gengsi gitu aku lihat ya. I left you before you could leave me. Jadi sebelum kamu pergi meninggalkan dia duluan di sini yang ninggalin kamu, karena orangnya mungkin gengsian ya, orangnya cukup egois di sini, sehingga dia meninggalkan kamu duluan. Dia takut kalau harga dirinya akan jatuh kalau kamu duluan yang ninggalin dia, kayak gitu. Terus kita lihat lagi bagaimana, apa sih yang dia rasakan ketika kalian tidak ada komunikasi. Oke. Hatinya memang sudah klopnya sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini, kamulah orang satu-satunya di hati dia. Dia kayak nggak bisa lagi untuk membuka hati dengan orang lain. Kalau aku lihat di sini, dan dia ingin lebih tahu dulu tentang kamu ya. Apakah benar perspektif dia kalau kamu ini sekarang udah ada yang baru? Jadi kalau aku lihat di sini, dia kayak pengen datang ke kamu, pengen membuka hati lagi untukmu, pengen bertemu dan bersatu lagi dengan kamu, pengen memberikan cinta dia lagi ke kamu ya. Abundance. Oke. Kalau aku lihat di sini, dia mencoba untuk berpositive thinking, mencoba untuk memfokuskan diri pada pencapaian dia, apa yang selama ini menurut dia ada yang kurang, ingin dia coba penuhi, kayak gitu. Kalau misalkan di sini dia lagi fokus tentang keuangan ya, dia sedang fokus sama pekerjaan gitu ya. Dan pokoknya di sini kalau aku lihat dia mencoba untuk membahagiakan diri dia sendiri, kayak gitu. Jadi gimana ya? Dia ingin menutupi kesedihan dia atau kekecewaan dia dengan cara ya udah fokus sama diri sendiri, terus nunjukin bahwa dia bahagia, bahwa dia fine, bahwa dia ya nggak terluka hatinya, seperti itu. Terus itu juga dia hanya bisa menerima apa yang ada sekarang gitu. Dan kalau misalkan situasinya sekarang tidak ada komunikasi dengan kamu dan dia berperspektif bahwa kamu ada yang lain, ya dia akan mencoba untuk menerima itu semua. Berarti memang dia kalah cepat ya untuk bisa memiliki kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada sesuatu nih dari si dia, mungkin dia ini baru pindah kerja atau baru pindah tempat tinggal kayak gitu, karena di sini ada seseorang yang berpindah. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia kayak ingin mengakhiri masalah-masalah di dalam hidup dia ya, dan dia kayak pengen mencoba untuk move on mungkin dari kamu ya. Kalau memang dilihat dia menemukan bukti bahwa memang kamu benar-benar bersama yang lain, mungkin dia akan move on, terus mungkin juga dia akan membuka hati pada yang lain. Tapi kalau aku lihat di sini untuk keadaan dia sekarang tak ada komunikasi dengan kamu selagi dia belum menemukan bukti bahwa kamu bersama yang lain. Kalau aku lihat di sini dia fokus sama pekerjaan, dan aku lihat mungkin orang ini tuh kayaknya baru memulai pekerjaan baru ya. Jadi dia baru memulai pekerjaan lagi atau dia memulai pekerjaan baru kayaknya sekarang nih. Ada suatu pekerjaan baru yang baru dia mulai. Aku ribet ngomongnya ya. Terus itu apa lagi nih?
Oke, aku lihat di sini dia sayang banget sama kamu, dia udah jatuh cintanya sama kamu. Bahkan di sini unconditionally dia ya cintanya sama kamu, dan dia berharap uh, akan menerima dan memberikan kasih sayang yang tulus dari kamu dan untuk kamu. Seperti itu kalau aku lihat ya. Di sini kayak dia itu ingin memberikan ya cinta dia gitu ke kamu. Jadi aku lihat di sini sebenarnya dia galau ya. Dia galau banget. Ternyata dia bucin gitu sama kamu. Wow. Nih dikonfirmasi ya, kalau aku lihat dia kayak kecewa, sedih, karena aku lihat di sini dia obsesi banget sama kamu ya. Orang ini tuh apa ya, ingin memiliki kamu, tapi karena perspektif di pikiran dia kamu itu udah ada yang lain, dia ngerasa kecewa gitu loh. Dia harus pergi berarti gitu, padahal dia cinta banget gitu ya. Jadi mungkin dia merasa kayaknya kamu nggak chat dia atau tidak menghubungi dia itu, mungkin kamu sudah memblokir dia kayak gitu. Kalau aku lihat, mana orang ini kan gengsian ya, mungkin dia tidak memulai komunikasi dengan kamu ya, itu tadi dia udah punya perspektif bahwa kamu ada yang lain dan kamu tidak menghubungi dia ya, mungkin kamu sudah ngeblokir dia seperti itu. Sedangkan kalau aku lihat di sini dia masih bergantung sama kamu, dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta, masih berharap kamu masih mencintai dia juga kayak gitu. Jadi ini sebenarnya permainan pikiran dia sendiri ya, karena ini aku lihat dia yang beranggapan bahwa kamu memang sudah ada yang lain gitu, atau sebenarnya kamu pun memang sudah ada yang lain, bisa jadi ya, bisa jadi kamu memang sudah ada yang lain sehingga dia kecewa kayak gitu. Oke, kita lihat di tarotnya ceritanya seperti apa. Dia ini siapamu? Oke, ada Ten of Swords, Five of Cups reverse, kemudian di Empress, Two of Wands, Wheel of Fortune, kemudian Ace of Swords. Oke. Jadi sebenarnya orang ini dulu pernah mengkhianati kamu, pernah berbohong sama kamu. Akhirnya hubungan kalian berakhir, akhirnya adalah perpisahan lah di antara kalian. Terus itu juga mungkin orang ini tuh setiap ingin datang ke kamu, atau mungkin saat dia datang lagi, dia ini kayak berdrama gitu ya. Menjadi gini, seolah-olah dia untuk mendapatkan perhatian kamu, dia itu berperan seolah-olah dia adalah korban, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat mungkin hubungan kalian ini sering putus nyambung ya. Karena kenapa? Karena setiap dia datang tidak pernah menunjukkan adanya perubahan ya. Mungkin ada perubahan tapi sedikit, tidak signifikan, sehingga kalau Ten of Swords ini tegak, berarti itu ada suatu kegagalan dari perubahan perilaku, dan inilah yang menjadi tantangan di hubungan kalian, atau tantangan bagi dia untuk bisa mendapatkan kamu lagi kali ini. Jadi kemarin-kemarin itu mungkin setiap datang ya kan, hubungan kalian ini putus nyambung. Oke. Jadi tadi sampai mana ya?
Ya, intinya orang ini pernah berkhianat, terus itu kalau aku lihat dia kayak berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu. Kemudian orang ini tuh kayak bertindak sebagai korban ya di dalam kehidupannya atau di masalah kalian kayak gitu. Sehingga kalau aku lihat di sini orang ini sering datang dan pergi, dan setiap dia datang selalu gagal merubah perilaku diri dia, sehingga inilah tantangan yang harus dia lakukan agar bisa menjalin lagi kembali hubungan dengan kamu, seperti itu ya. Intinya orang ini seperti itu, perpisahan kalian ya karena adanya suatu kebencian, kemudian adanya pengkhianatan ya, jadi seperti itu. Terus itu juga ada Five of Cups. Orang ini tuh pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen komunikasi lagi dengan kamu, dia pengen adanya penyatuan kembali dengan kamu. Oke, sebenarnya dia pun ada rasa sakit hati ya sama kamu, tapi karena begitu besar cinta dia dibandingkan dia harus memfokuskan pada sakit hatinya, jadi maka dari itu rasa sakit hatinya itu dia abaikan, dia hilangkan ya, dia coba untuk dia tutupi dari kamu. Dan sekarang kalau aku lihat kali ini tuh dia ya udah gitu, memang dia sakit hati tapi cinta dia lebih besar ke kamu, sehingga kalau aku lihat di sini dia pengen datang lagi ke kamu. Dia tidak memperdulikan lagi dengan masalah-masalah apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus rasa sakit apapun yang pernah terjadi di masa lalu, dia ingin menghilangkan itu semua, dia pengen mengabaikan itu semua. Dan kalau aku lihat di sini orang ini siap untuk rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Kenapa dia pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu, pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, pengen datang lagi ke kamu? Karena di sini dia sadar bahwa ternyata kamu orang yang bervalue, kamu orang yang bernilai, kamu orang yang penuh kasih sayang, kamu orang yang tulus sama dia, kamu orang yang tidak sombong, kamu orang yang tidak ya intinya kamu orang yang membumi kayak gitu loh ya. Jadi kalau orang yang membumi tuh orang sulit aku ngomongnya, intinya orang baik lah, seperti itu ya, kamu orang yang baik. Terus itu juga kalau aku lihat ada suatu ikatan batin di antara kalian ya. Jadi kalau aku rasa di sini mungkin kamu sering sekali yang tadinya itu masa bodoh sama dia, tapi tiba-tiba kamu itu kepikiran ya, tiba-tiba aja gitu kepikiran dengan si dia. Nah, berarti para gini tuh juga lagi mikirin kamu. Jadi ada suatu ikatan yang kuat ya dari kamu ke dia dan dia ke kamu. Terus itu memang kamulah orang yang benar-benar dia inginkan di hati dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia memang menunjukkan suatu keegoisan ya dari kepribadian dia. Cuman keegoisan itu juga sebenarnya cara dia untuk mendapatkan perhatian kamu. Terus itu juga kalau aku lihat kali ini dia pengen untuk tidak takut untuk mendapatkan kamu kembali gitu ya. Ya mungkin karena memang orangnya egois ya, orangnya gengsian juga. Jadi untuk kali ini dia percaya dan yakin gitu bahwa dia bisa kembali untuk mendapatkan kamu. Terus itu juga kamu itu di mata dia adalah support system dalam hidup dia, di mana setiap dia merasa terjatuh dan setiap dia datang ke kamu selalu welcome sama dia, kamu selalu menerima dia, kamu selalu merangkul dia, kamu selalu menenangkan hati dia, kamu selalu menjaga dia gitu ya. Kamu ketika dia terjatuh, kamu tidak menjudge dia bahwa dia jahat, bahwa dia salah, bahwa dia kasar, rusak atau everything apapun itu, tapi kamu tetap menerima dia dengan tulus, dengan kasih sayang, penerimaan. Kamu tidak berpikiran negatif. Oke, mungkin kamu
punya pemikiran bahwa oke, ternyata kamu sebenarnya kamu punya kesalahan ini, tapi kamu tidak menjudge dia, kamu tidak mengutarakan itu, kamu hanya ya merangkul dia seperti itu. Itulah yang membuat dia merasa nyaman sama kamu, kayak gitu ya kalau aku lihat. Terus itu aku lihat di sini kamu selalu memberikan dukungan ya ke dia. Bahkan di sini kalau aku lihat kamu mungkin pernah memberikan suatu bantuan ke dia. Ya, ketika dia terjatuh, kamu tidak menjudge dia tapi kamu mensupport dia, bahkan kamu membantu dia. Seperti itu. Entah apa yang pernah kamu berikan ke dia, tapi itulah yang membuat dia merasa merasa nyaman sama kamu, merasa tersentuh hatinya sama kamu, kayak gitu ya. Terus juga kalau aku lihat di sini ya, kalian LDR ya, ada jarak yang begitu jauh di antara kalian, bahkan mungkin ada yang beda negara, beda kota, beda pulau di sini. Terus itu kalau aku lihat situasi antara kamu dengan dia saat ini tuh kayak hambar gitu ya. Mungkin dari sisi kamu ya, dari sisi kamu itu kayak kamu itu udah hambar sama dia, udah nggak terlalu fokus lagi sama dia. Jadi di sini kalau aku lihat orang ini kayak ketakutan gitu loh ya. Ada rasa gengsi, ada rasa ego, tapi karena dia cinta sama kamu, kayak dia tuh diposisikan pada dua pilihan, antara harus kembali dengan kamu si mantannya, atau dia harus tetap diam berfokus pada kehidupan dia, tapi dia akan terus-terusan tersakiti karena dia harus memendam perasaan cintanya ke kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat nanti juga ending-endingnya, akhir-akhirnya dia akan mengambil suatu keputusan yang akan menguntungkan bagi dia ya. Jadi ya mana ada sih orang yang tahan gitu ya dengan perasaan dia, kecuali memang dia sudah mendapatkan pendamping hidup gitu ya. Tapi kalau misalkan dia belum mendapatkan pendamping hidup, kalau aku lihat di sini orang ini tuh tetap masih berada dalam dua pilihan, antara dia harus datang padamu si mantan ya, atau padamu orang masa lalunya, atau dia harus diam, tidak datang ke kamu, tapi harus memendam perasaan cintanya dan tersiksa karena perasaan dia terhadap kamu yang dia pendam, seperti itu ya. Dan endingnya juga dia akan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bagi dia. Dan apa sih keputusan yang menguntungkan bagi dia? Karena di sini ada Wheel of Fortune, jadi aku rasa dia akan datang lagi ke kamu. Kenapa aku bilang begitu? Karena Wheel of Fortune kartu tentang suatu takdir ya, dimana kalau ini dalam suatu percintaan atau romansa, berarti siapapun di sini yang menginginkan hubungan ini untuk berpisah, untuk berakhir, maka kalian akan dipersatukan kembali, kalian akan didatangkan kembali dengan orang ini, kayak gitu ya. Jadi siapapun yang ingin mengakhiri hubungan ini, maka orang itu akan dikembalikan kembali untuk bersama gitu. Jadi sayangnya kemungkinan niatanmu untuk move on dari dia akan terganggu lagi karena dia akan datang ke kamu ya. Jadi saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, aku lihat di sini dia masih sayang, masih cinta sama kamu, dan tersiksa karena harus memendam perasaannya ke kamu. Terus juga di sini hubungan kalian ini juga sebenarnya itu dipengaruhi oleh ketidakjelasan dan kebingungan ya, entah ini dari sisi kamu atau sisi dia, atau mungkin sebenarnya kalian berdua, sehingga adanya suatu kesalahpahaman dan ada suatu praduga ya yang terjadi, sehingga hubungan kalian ini makin kacau. Terus itu juga dipengaruhi dengan sudut pandang yang berbeda di sini, atau pola pikir yang berbeda di sini, sehingga kalian butuh usaha lebih keras ya untuk bisa mempertahankan hubungan kalian. Terus itu juga entah ini kamu atau dia, kalau ngomong tuh suka belak-belakan, sehingga ngebuat pasangan suka sakit hati ya. Jadi cobalah untuk berubah. Entah ini siapa, entah ini kamu ataupun dia, kalau ngomong yang suka belak-belakan itu coba untuk direm ya, atau coba untuk dikontrol ya, apalagi tentang kata-kata yang mungkin akan bisa menyakitkan, seperti itu.
Cobalah untuk mungkin ada juga di sini kalau ngomong itu suka emosi gitu ya. Ya entah ini mungkin budaya ya, karena kan kalau di Indonesia ini banyak sekali ras dan suku budaya ya. Jadi kalau di Sumatera kan kalau ngomong memang agak keras, kalau di Jawa kan memang kalau ngomongnya lemah lembut gitu. Mungkin kalau misalkan di sini kamu orang Sumatera ya, mungkin kamu kalau ngomong agak keras sehingga di perspektif dia kamu itu bentak dia, emosi ke dia gitu. Cobalah untuk melatih vokal, melatih kata-kata, kosakata ya, agar lebih lemah lembut seperti itu ya. Oke, terus itu juga kalau aku lihat di sini mungkin juga ada perbedaan di antara kalian nih, entah apa perbedaannya. Bisa jadi beda ya, itu tadi suku bangsa apa ya, bisa suku bangsa, bisa ras dan suku budaya, bisa jadi usia, bisa jadi juga agama yang berbeda ya, sehingga membuat pola pikir kalian itu bisa berbeda atau perspektif kalian itu berbeda. Jadi cobalah untuk cari titik tengahnya ya. Cari titik tengahnya, kalian harus bagaimana jika ada perbedaan ini. Karena aku lihat memang karena dari perbedaan inilah yang membuat kalian akhirnya selalu berdebat, selalu adanya pertengkaran ya, seperti itu. Jadi hubungan kalian sering putus nyambung ya, yaitu karena memang ada perbedaan apa, perbedaan prinsip, perbedaan pola pikir. Kenapa? Mungkin salah satunya kalian yang beda ini ya suku budaya ya itu. Jadi inilah ya yang dia rasakan terhadap kamu ketika kalian tidak berkomunikasi ya. Kalau aku lihat sih ya rindu nih orang, cuman ya ada gengsinya, ada egoisnya dikit. Cuman aku lihat lebih rasa rindu lebih kuat sih daripada gengsi ya. Oke, mungkin 50-50. Tapi untuk kayaknya makin kesini gengsi dia mungkin agak turun ya, mungkin lebih sedikit ya, lebih kecil daripada rasa rindu dia. Karena di sini ada The Emperor, terus ada The Wheel of Fortune, kemudian ada Two of One, Wheel of Fortune, kemudian ada The Empress. Jadi kalau aku lihat terus itu juga ada Five of Cups ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya makin hari rindu dia makin besar. Jadi ada kemungkinan untuk beberapa hari ini atau mungkin sudah terjadi dia akan datang itu ya kalau aku lihat. Bahkan mungkin dari komunikasi dulu dia akan datang ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berpijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.